Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa kabar semuanya para jamaah? Sehat semuanya Bunda? Alhamdulillah. Yang sehat semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara keluarga, anak, saudara, orang tua yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Allah jadikan sebagai pelebur dosa dan khilaf kesalahan kita, kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang insyaallah semua yang hadir di majlis ini diabsen satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kita insyaallah itu disebut oleh Allah di hadapan siapa? Di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang terus istiqamah di atas kebaikan menuntut ilmu, maka orang ini adalah orang yang ma'ruf, orang yang masyhur, orang yang viral di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia tidak banyak orang yang mengenalnya. Mungkin hanya tetangga kanan kiri, keluarga dan sahabat-sahabat dekat yang kenal. Tapi di langit semua malaikat Allah mengenal namanya. Apa sebab? Karena istiqamah datang ke majlis ilmu. Sehingga orang-orang seperti ini ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat yang membawa ruh orang yang meninggal itu sudah tahu, sudah kenal. Oh, ini adalah ruh fulan bin fulan, ruh fulana bintu fulan. Apa sebab dikenal? Karena istiqamah hadir di majlis ilmu. Nah, insyaallah semua seluruh jamaah para bunda ini insyaallah adalah orang-orang yang dicatat oleh Allah istiqamah di atas kebaikan. Amin. Dan saya bahagia, saya senang, bersyukur kepada Allah hari ini bisa bertatap wajah di tempat yang dimuliakan oleh Allah, bertemu dengan jamaah yang wajahnya insyaallah penuh dengan cahaya. Wajahnya ini bercahaya semua nih. Ya, dari kanan, ini kanan ya, sampai ke kiri semuanya bercahaya.
Alhamdulillah. Padahal cahaya lampunya remang-remang nih, enggak begitu terang. Tapi wajahnya bercahaya. Bukan karena skincare ya. Tapi saya yakin bercahaya itu karena pancaran iman yang ada dalam kalbu. Itu yang paling penting. Ya, secahaya, sebersih apapun cahaya wajah kita, kita bersolek, berdandan, tapi kalau yang di dalamnya ini gelap, maka akan nampak di wajah kita bahwa tidak ada cahaya iman di situ. Tapi kalau di dalamnya di sini, iman kita, kesalehan, ketawakalan, kedekatan kita dengan Allah, maka insya Allah itu nampak di wajah-wajah orang beriman. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya bersyukur kepada Allah. Ini kali pertama hadir di sini. Pernah ada yang hadir di majelis saya sebelumnya? Kayaknya ada ya. Ada. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah tadi yang baca tilawah, ya. Kemudian terjemahnya Ustazah Teteh Mega Aulia pernah duet sama saya ceramah. Di mana? Di Masjid As-Siddiq ya. Masjid As-Siddiq. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salawat, salam kita, salam rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat salam kita Allah pantaskan kita semua kelak insyaallah mendapat syafaat Nabi. Aminkan semuanya. Kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadkhulul jannah bighairi hisab, tanpa dihitung amal-amal kita. Silakan semua seluruh jamaah majlis taklim Masjid Ar-Rahmah masuk surga semuanya tanpa dihitung amalnya. Amin. Ya Allah, akhirnya kita berkumpul di situ bersua, bersahabat, berkawan di dunia, ternyata berdampingan, bertetangga di surga. Mau? Amin. Insyaallah kabulkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang kuat daripada tipu daya setan. Saya mau tanya dulu, yakin nggak ada setan? Yakin? Pernah lihat setan? Enggak pernah. Ya, alamatnya di mana? Kemudian penampakannya, wajahnya seperti apa? Kemudian hobinya apa? Berarti ini kan penting untuk kita ketahui, betul? Karena kita mengimani adanya setan yang Allah sebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, bagaimana kemudian kita memiliki sebuah antisipasi, proteksi, wiqayah, benteng agar kita selamat dari tipu daya musuh abadi kita, yaitu setan laknatullahu alaihim. Nanti kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dengan kehendak Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah yang Allah sudah gariskan, bahwa ketika dulu nenek moyang kita Adam alaihissalam berada di surga, kemudian ada makhluk yang iri, ada makhluk yang dengki, hasad. Bagaimana caranya agar kemudian Adam terusir dari surga? Sebagaimana makhluk yang terlaknat ini, makhluk yang hasud, yang dengki ini sudah terlebih dahulu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sunnatullah, kehendak Allah dan takdir Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini adalah sumpah daripada iblis laknatullah alaihi, yang iri, yang dengki kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yang berada di surga. Dia bersumpah kepada Allah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Dia mengatakan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau sudah memvonis aku terlaknat ya Allah, terkutuk ya Allah, sebagaimana Allah sebutkan minasyaitonir rajim, yang terkutuk, maka dia bersumpah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menyesatkan, maka aku akan menggoda siapa? Anak cucu Adam dari jalan yang lurus, dari jalan Islam, dari jalan kebenaran. Ini sumpah. Sumpah siapa, jemaah? Sumpahnya iblis. Ini sumpahnya iblis, yang kemudian nanti iblis memiliki bala tentara, pasukan yang kita kenal dengan setan. Nah, karena ini sebuah ketetapan Allah, takdir Allah, berarti sampai hari kiamat iblis dengan sumpahnya akan mengirim dan mempersiapkan pasukan dari baik golongan manusia atau golongan jin, akan menyesatkan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian jemaah, apa yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi sumpah setan tadi, sumpah iblis tadi, agar kita tidak tersesat, agar kita terbebas dari tipu daya, terbebas dari makar dan jebakan-jebakan iblis beserta bala tentaranya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Maka yang pertama, orang-orang yang terbebas dari tipu daya, dari jebakan, dari makar iblis dengan bala tentaranya adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang bersih. Memiliki keimanan yang bersih. Berarti senjata kita untuk menghadapi iblis dengan seluruh bala tentaranya adalah iman yang bersih. Kenapa harus iman yang bersih? Kenapa tidak cukup dengan kata iman? Iman yang bersih. Dalilnya bisa ditulis di dalam surat An-Nahl ayat 99 yang dibaca oleh qari'ah tadi. Yang dibaca kemudian terjemahnya oleh Teteh Mega. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, inilah orang-orang yang akan terjaga,
terbebas, akan selamat dari tipu daya iblis dengan seluruh bala tentaranya. Itu setan-setan yang menjadi pasukan dan bala tentara iblis. Siapa yang selamat? Adalah orang-orang yang beriman. Ayat berapa dalam surat An-Nahl? 99. Ada yang sudah ketemu ayatnya? Sudah dibaca tadi? Innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia itu? Setan. Laisa lahu sultan. Dia tidak memiliki kekuasaan. Dia tidak memiliki kemampuan, tidak punya kekuatan. Sultan itu kekuatan. Atas siapa? 'Alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap orang-orang yang hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi dari ayat ini dapat kita fahami orang-orang yang memiliki imanlah yang akan terbebas dan selamat dari tipu daya iblis dengan seluruh bala tentaranya. Pertanyaannya, kita ini bagian dari orang beriman atau tidak? Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang beriman. Tapi selama ini saya yakin bahwa kita merasa belum tentu selamat dari tipu daya setan. Betul nggak? Banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan. Disebabkan karena bujuk rayu, godaan, serta tipu daya iblis dengan seluruh bala tentaranya dari kalangan setan. Padahal kita orang beriman. Sedangkan kata Allah, setan itu tidak punya kekuatan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Nah, iman seperti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga orang tersebut punya imunitas yang kuat, benteng, hisn, yang kuat sehingga kalau setan datang menggoda ibadahnya, menggoda amalnya, menggoda sedekahnya, menggoda kebaikan-kebaikannya, ternyata setan itu udah nggak punya celah. Dia datang dari sini, angkat tangan, nggak bisa. Dia datang dari depan, nggak bisa. Dia coba dari belakang, pun mentok. Kanan kiri, akhirnya dia kemudian berputus asa. Iman seperti apa? Apakah mereka-mereka yang mengaku saya beriman kepada Allah, ya, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka yang mendirikan salat, mereka yang berpuasa, mereka yang berinfak, bersedekah, berzakat, mereka yang haji dan ibadah umrah, apakah mereka itu? Belum tentu. Kriterianya seperti apa iman yang dimaksud oleh Allah? Ada jawabannya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Ini penting menjadi catatan. Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Nah, saya minta ini satu dari jamaah untuk baca ayat ini, baca terjemahnya. Tolong hadirkan pendengaran, tadabburi, hayati, agar Allah berikan kita ilham, pemahaman yang utuh terhadap makna iman. Silakan ayat 82 surat Al-An'am. Alladzina amanu, itu awalnya. Sudah ketemu? Silakan. Masya Allah, saya ini berhadapan dengan Qori'ah semuanya insya Allah. Ahlul Quran. Silakan.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat ketenangan. Masya Allah. Di dalam surat apa? Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Iman seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut betul-betul kuat, sehingga setan tak berdaya, tidak punya kekuatan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman dengan kriteria seperti ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walam yalbisu imanahum bizulmin. Kemudian iman ini tidak terkotori, tidak tercampuri bizulmin dengan kezaliman. Iman yang bebas dari nilai-nilai kezaliman. Bizulmin. Kita coba terjemahkan sesuai dengan kalimatnya, bizulmin, kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Mereka inilah orang yang selalu berada dalam keamanan. Diberikan penjagaan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka akan selalu berada di bawah bimbingan, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang tidak terkotori, tidak tercampuri oleh nilai-nilai kezaliman. Zalim. Ada di antara kita kemudian yang tidak berbuat zalim? Bun? Ada di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Saya yakin, ya kan? Kita ini kayaknya memang orang-orang yang lekat dengan berbuat zalim. Minimal kita berbuat zalim dengan diri kita sendiri. Mungkin nggak pernah berbuat zalim kepada suami, kepada anak-anak, keluarga, tetangga, atau siapapun, karena betul menjaga diri kita. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita jatuh pada kezaliman terhadap diri kita sendiri. Mendengar ayat ini kemudian para sahabat langsung ada yang menangis. Abu Bakar mendengar ayat ini menangis. Iman seperti ini yang tidak berbuat zalim, yang terbebas, yang terjaga dari tipu daya setan. Lalu siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Para sahabat kaget, takut dengan ayat ini. Karena merasa bahwa kita pasti berbuat zalim. Itu levelnya sahabat. Orang yang langsung ditarbiyah, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah katakan radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Para sahabat, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Itu pun takut. Enggak mungkin kami ini enggak pernah berbuat zalim. Mungkin zalim terhadap teman, sahabat, keluarga, suami, istri. Tapi terkadang kita merasa bahwa enggak pernah berbuat zalim, merasa aman. Sahabat enggak. Nah, ternyata yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah tadi dibaca terjemahnya, yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah yang tidak terkotori sedikit pun dengan nilai-nilai kesyirikan. Nilai-nilai kesyirikan. Ini penting. Kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang akidah. Apa? Akidah yang 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Pondasi yang dikuatkan oleh Nabi itu adalah pondasi akidah. Adapun di Madinah nanti baru kemudian di situ ibadah, muamalah. Tapi di Mekah
Secara umum Nabi menguatkan akidah. Bagaimana beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana tawakal kepada Allah. Bagaimana meminta kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Beribadah ikhlas semata-mata karena Allah. Itu kaitan akidah. Iman yang tidak tercampuri, terkotori dengan kesyirikan. Saya kasih gambaran. Nabi ketika bicara tentang kesyirikan itu, beliau mengatakan sulit, sangat sulit sekali membedakan antara tauhid dengan kesyirikan. Ada hal-hal yang sangat sulit kita bedakan. Apakah ini syirik? Apakah ini tauhid? Sampai-sampai Nabi mengatakan, saking sulitnya membedakan itu, sebagaimana seseorang sulit melihat semut hitam di atas batu yang hitam di dalam gua yang gelap gulita. Kira-kira gimana tuh? Ya, mendeteksi, menangkap semut di dalam gua yang gelap, di atas batu hitam, semutnya hitam. Kira-kira sulit tidak? Mana ini? Gak kelihatan. Gak nampak. Ya ini analogi, ini bukan dari ustadz, bukan dari ulama. Cek. Itu adalah analogi, perumpamaan Nabi SAW disampaikan kepada umat ini agar apa? Intibah, ihzar, hati-hati. Apalagi di zaman kita hari ini. Kalau hanya sekedar label itu kan semua orang saya pikir mudah untuk bikin label. Tinggal labelin diri, ya. Ini kajian adalah kajian tauhid, tapi sampai masuk kajian itu ternyata banyak yang menyimpang dari akidah. Ini umpamanya ada pengobatan syar'i, sehingga banyak orang yang datang. Labelnya syar'i, tapi kalau kita tanya ulama, ini benar enggak? Ini menyimpang dari syar'i. Kalau hanya sekedar label itu gampang dan mudah, orang membuat label merek, sehingga banyaklah orang yang tertipu. Buktinya ini kata Nabi. Saya pikir syar'i ustaz karena pakaiannya, terus baca ayat Al-Quran dan kayak Islami. Inilah tahdzir Nabi. Makanya Nabi mewanti-wanti, hati-hati. Karena sulit membedakannya. Sebagaimana kalian sulit melihat semut hitam di atas batu hitam di dalam gua yang gelap gulita. Jangankan kita copot kacamata nih, yang pakai kacamata, ya. Apalagi copot kacamata malam-malam lagi. Sulit. Nah, keimanan seperti ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita punya benteng. Iman yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Banyak bentuk kesyirikan. Ketika kita berdoa, hanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Ketika kita menggantungkan semua harapan kita, keselamatan kita, maka hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Bizulmin, iman yang tidak terkotori dengan kezaliman. Sebagaimana Allah menjelaskan makna kezaliman tersebut adalah kesyirikan. Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-13 ketika Luqman menasihati anaknya. Luqmanul Hakim. Bunda tahu Luqmanul Hakim? Siapa Luqmanul Hakim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Bukan Pak Luqman tetangga kita, bukan. Ada yang punya tetangga Pak Luqman atau suami Pak Luqman? Luqmanul Hakim yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Di dalam surat apa? Saya yakin sering baca. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Ya kan? Ya kan? Yang ini kayaknya kan rajin kahfian, betul nggak?
Rajin kahfian ini. Baca kahfi malam Jumat. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Terus inna syirka la zulmun azim. Ya, surat Luqman. Ya, surat Luqman ini surat Luqman ayat ke-13. Tadi Al-Kahfi itu ada ceritanya Luqmanul Hakim. Kalau yang ayat ini wa idh qala Luqman ini dalam surat Luqman ayat 13. Tapi dalam surat Al-Kahfi ada kisah Luqmanul Hakim, kemudian kisah Musa dan Khidir, kemudian ada kisah siapa? 7 pemuda. Nah, nasihat Luqmanul Hakim Allah abadikan dalam surat Luqman. Ayat keberapa? Ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman menasihati anaknya. Ibnu itu anak. Wa huwa ya'idhuhu. Dia memberikan nasihat. Mendidik, mentarbiyah, menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan. Ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi makna zulm, kezaliman pada ayat berapa? Ayat 82 di dalam surat Al-An'am, maknanya adalah kesyirikan. Iman yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Coba saya ingin tanya, contoh kesyirikan seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin udah jelas tuh, semua orang sepakat itu syirik. Contohnya seperti apa? Percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, percaya kepada baik. Kalau seandainya sekarang saya kasih batu kerikil. Tahu batu kerikil? Batu kerikil. Kemudian saya ikat batu kerikil ini pakai kain putih. Ya, saya ikat, kemudian saya bilang, ibu ini ada masalah ya. Yuh, ada masalah apa Ustaz? Ibu sering kedatangan makhluk menyeramkan kan di rumah. Oh, kok tahu Ustaz? Tahu. Suka datang malam-malam gedor pintu, tapi pas buka nggak ada orangnya. Ada yang suka matiin alat elektronik di rumah, tapi nggak ada orang. Dan seterusnya. Kok Ustaz tahu? Saya bisa nerawang. Wah, keren ya tuh. Saya bisa nerawang karena lihat dari wajahnya. Terus gimana solusinya? Ini saya kasih ya. Apa ini? Batu kerikil. Tolong gantung ini batu di mana? Atas pintu. Batu ini gantung di atas pintu, kemudian campur pakai minyak nyong-nyong. Tahu minyak nyong-nyong? Ya, campur pakai minyak. Kalau enggak ada minyak, pakai apa? Nanti campur dengan bawang putih. Terus apa lagi? Serai. Apa lagi? Garam. Apa lagi? Ketumbar. Apa lagi? Ya jadi bumbu dapur. Ya fungsinya buat apa? Jadi yang ganggu setiap malam itu nggak akan pernah berani datang lagi. Akhirnya bunda percaya. Terus maharnya berapa? Ya dikit aja 5 juta. 5 juta. Karena selama ini khawatir, takut, nggak tahu solusinya dari mana, dan orang ini, udah viral di mana-mana, udah terkenal, udah ustadz besar. Nah, kemudian tidurlah di rumah itu, bilang sama anak, nggak usah takut, kita di rumah ini aman. Kok bisa aman? Kan ada gangguan. Udah ada tuh, mama gantung sesuatu depan pintu, dia bisa jaga kita. Dalam perkara ini, kira-kira syirik atau tidak? Asyirku billah.
Dan seperti ini banyak tidak? Yuk, kok dia kita bilang banyak? Kalau banyak tuh serius tuh. Banyak nggak begini? Banyak. Tahunya dari mana Ustaz? Saya banyak temukan di lapangan. Saya pernah datang, diundang. Ya tadi kasusnya ada masalah dan seterusnya. Kita ingin meluruskan akidah. Terus ini apa yang digantung ini? Saya nggak tahu Ustaz apa. Pokoknya dapat. Akhirnya saya minta izin. Tolong ya, kita cabut ya. Ternyata setelah cabut, ambil itu benda yang dililit, dilinting, diikat-ikat pakai kain kapan, dibuka, ternyata batu kerikil. Tahu batu split yang buat ngecor itu, tahu? Ternyata batu itu. Saya bilang ini batu kerikil. Ya saya nggak tahu Ustaz. Pokoknya dikasih nggak boleh buka. Itu buat penjagaan. Di mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu. Alladzina amanu, orang-orang beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, sebenar-benar iman, bukankah dia selalu membaca ayat dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau yang kami ibadahi. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Kok mohon minta pertolongan dengan benda seperti itu? Ada apa kaitannya? Tapi benar Ustaz. Benarnya kenapa? Setelah saya gantung itu benda, nggak pernah datang lagi tuh yang setan menyeramkan. Apakah itu genderuwo, kuntilanak, kolor? Kenapa nggak kolor merah aja? Dulu kan pernah heboh kita di Depok tuh, ada kolor hijau. Akhirnya orang banyak yang nyari bambu kuning. Ya kolor hijau. Benar Ustaz, nggak pernah datang lagi. Allah. Berarti kita sudah terjebak dengan tipu daya muslihat daripada iblis dengan bala tentaranya setan. Karena apa? Dia menggoda, ya, dia menteror, menyakiti. Yang paling dia inginkan itu bukan takutnya kita. Kalau ada orang yang kehilangan uang, tiba-tiba kehilangan uang, ya kehilangan uang nggak apa-apa. Kalau tidak kehilangan iman. Yang paling dia inginkan bukan uang. Emang tuyul buat belanja di mana? Tuyul suka duit, belanjanya di mana? Yang dia inginkan adalah ketika dia sudah mengambil iman kita. Dia mengambil ketawakalan kita. Itu yang dia inginkan. Kalau itu sudah dia inginkan, ngapain lagi saya datang ke situ? Sudah tujuannya tercapai. Begitulah cara jebakannya. Sehingga salah satu kemenangan kita, yang menjamin kemenangan kita apabila kita mengetahui tipu daya, muslihat, dan jebakan musuh kita. Dan musuh abadi kita itu siapa? Iblis dengan bala tentaranya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Pasti hafal. Surat Al-Baqarah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا. Terus فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Ketika iblis sudah diusir dari surga, kemudian dia bertekad ingin mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga, kemudian tercapai tujuannya, maka Allah usir. Adam terusir ke bumi, iblis terusir ke bumi. Allah katakan, ba'dukum li ba'din adu. Kalian satu sama lain anak keturunan Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Kemudian iblis dengan pasukannya, anak keturunannya akan terus adun, bermusuhan. Dan itu yang ingin dia dapatkan. Kalau sudah iman kita, tawakal kita sudah dia dapatkan, maka enggak perlu lagi. Nah, inilah keimanan ya, keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang imannya benar, tidak ada kesyirikan di dalam keimanan tersebut,
maka Allah akan berikan rasa aman. Allah yang jaga, Allah yang lindungi. Lalu kenapa kemudian kita menggantungkan penjagaan, perlindungan dan mengharapkan bantuan kepada tadi kerikil? Gimana kerikil bisa menolong kita? Kemudian saya kasih contoh. Kalau ada orang yang takut, semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah. Bangsa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan yang dari golongan bangsa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ciptakan, maka seluruh makhluk itu di bawah kontrol dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, semua makhluk itu berada di bawah kontrol Allah, dikendalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cerdas untuk menghadapi semua makhluk yang dikendalikan oleh Allah, maka cukup minta kepada zat yang mengendalikannya, yang memegang remote kontrolnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya bertamu ke rumah seseorang, kemudian saya baru masuk, belum ucap salam, tiba-tiba anjing herder, tahu anjing herder? Wow, udah mau menggigit saya, ya kan? Kira-kira cara saya yang cerdas, apakah kemudian gulat dengan anjing itu? Wah, ini kurang ajar, gulat sama anjing. Anjingnya herder, besar lagi. Kira-kira yang menang siapa? Kalau saya yang menang, orang bilang, ya menang lawan anjing. Ya, siapa yang bangga menang lawan anjing? Kalau saya kalah, dicemooh, kalah sama anjing. Udah kalah, baju compang-camping, sobek, kena najis. Herder tadi itu ada yang pelihara enggak? Ada. Segalak apapun dia, udah mau nerkam. Ini dalam kehidupan kita tuh hati-hati. Karena itu Allah sudah sampaikan, kita enggak tahu. Setan itu mengawasi kita 24 jam. Ini sekarang dia lagi di majelis taklim. Oh, imannya kuat. Jangan salah, dia nungguin depan situ. Nungguin. Tadi infak ya. Bisik dalam hati. Infaknya berapa? Banyak kan? Dibisikkan tuh. Padahal tadi kita udah menyembunyikan tuh infak kita. Tapi karena depan tuh ada setan yang sudah ingin menghancurkan amal di sini, akhirnya tergoda. Tadi saya 1 juta loh infak. Ngomong akhirnya. Niatnya apa? Sum'ah. Setan itu mengawasi kita. Ingin merusak amal kita. Baik akidah kita, amal kita. Nah, cara yang cerdas itu bukan melawan. Mudah-mudahan saya gulat dengan anjing itu. Tapi cara yang cerdas minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka herder ini ada tuannya, katakan kepada pemilik rumah. Kalau pemilik rumahnya sudah mengatakan gitu aja, langsung diam anjingnya. Betul nggak? Cukup dia bilang, yang tadinya harus sudah mau menerkam kita, galaknya luar biasa. Kalau kita gulat, mungkin saya yang kalah, kita yang kalah. Tapi kalau bilang sama pemiliknya, bilang aja sama dia, tolong, mohon maaf, anjing Anda. Maka kemudian cukup dengan isyarat, dengan ucapan, maka anjingnya kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Dia tunduk kepada tuannya, tunduk kepada majikannya. Seluruh makhluk itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikendalikan oleh Allah. Maka ketika kita takut dengan apapun, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah. Maka Allah katakan, seluruh makhluk yang aku ciptakan, jangan ganggu dia. Allah bentengi, maka sekuat apapun dia, kita berada ulaika lahumul amnu, kita berada dalam perlindungan, penjagaan, kita dalam keamanan. Aman. Tapi dengan syarat apa? Iman yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Hati-hati. Jangan sampai ada perkara-perkara mungkin yang kita anggap tidak syirik, tapi syirik dalam pandangan syariat. Insya Allah nanti disiapkan pertanyaannya.
Ustaz begini, apakah itu syirik dan seterusnya? Siapa yang bertanya? Jadi syaratnya pertama apa? Iman yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Nah, ini orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, penjagaan, perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang terbebas dari tipu daya dan makar setan adalah orang-orang yang beramal dengan penuh keikhlasan. Setiap amalnya dibangun di atas niat lillahi ta'ala. Apapun ibadah yang kita lakukan, sejatinya memang kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan zahir ataupun amalan batin. Amalan zahir, banyak amal ibadah yang zahir. Zahir artinya yang nampak. Contoh, hadir pada kajian kali ini amalan zahir atau tidak? Amalan zahir, nampak. Kita duduk, mendengarkan, berangkat dari rumah, amalan zahir. Amalan zahir yang kita lakukan semua hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami perintahkan mereka melainkan untuk beribadah, liya'budullah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dia serahkan semua itu hanya untuk Allah semata. Karena memang semua, bagi orang-orang beriman, semua gerak-gerik, semua ucapan, semua perbuatan, apapun yang dilakukan dalam hidup ini, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk terus kita bangun, Bunda. Ya, niat yang ikhlas karena Allah. Dan itu janji di dalam ibadah salat. Hafal doa iftitahnya, inna salati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu ikrar janji kita kepada Allah. Inna salati, salatku ini, salat gerakan zahir. Kita sujud, kita ruku, kita i'tidal, baca ayat dan seterusnya. Amalan zahir. Salatku, wa nusuki, dan seluruh amal yang saya lakukan di luar salat. Di luar salat. Sedekah, berbuat baik, apapun di luar salat. Baik yang batin, amalan yang batin. Amalan batin itu apa? Banyak amalan batin kita. Ya. Sabar. Sabar itu amalan zahir atau amalan batin? Amalan batin. Ya udah sabar. Sabar. Karena mengharap redha Allah. Apapun ujian, cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini, kemudian kita lawan dengan sifat sabar. Sabar itu amalan batin. Dan itu untuk Allah. Bukan karena biar dianggap sabar, pura-pura sabar. Enggak. Tapi sabar semata-mata karena Allah. Barang siapa yang sabar, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan istana yang megah di surga. Ya kan? Karena saya lihat ini Bunda ini orang-orang yang penuh dengan kesabaran nih. Yang banyak terzolimi. Minimal terzolimi sama bapaknya. Enggak, insya Allah, canda. Pasti banyak ujian cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka kalau kemudian kita melakukan amalan batin, sabar tadi, ya, maka insya Allah Allah berikan bangunan istana yang megah di surga dan pahala tak terbatas.
Dan itu janji. Wa nusuki, dan seluruh apa yang saya lakukan di luar salat. Nusuk ibadah. Baik yang zahir ataupun yang batin. Bahkan kita mengatakan kepada Allah, wa mahyaya. Artinya hidupku ini, ya Allah. Kita sudah jangan sampai hanya gombal sama Allah. Ya kan? Jangan sampai gombal sama Allah. Kalau kita gombal dengan pasangan kita, mungkin saja dia enggak tahu. Tapi kalau sama Allah, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah tahu. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah, hidupku ini untukmu, ya Allah. Tapi ternyata kalau kita hitung-hitung, lebih banyak bukan untuk Allah dibandingkan untuk Allah. Wa mahyaya. Terus wa mamati, dan matiku, ya Allah. Mahyaya wa mamati, kematian. Ketika dia menjemput nanti datang berjumpa dengan Allah, dia membawa amal-amal soleh untuk dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Ini ikrar. Dan itu janji kita bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berarti semua yang kita lakukan kita ikhlas karena Allah. Karena kalau enggak ikhlas beramal, berarti dapatnya apa, Bunda? Kalau enggak ikhlas beramal, capeknya aja, betul enggak? Sia-sia, betul Bunda, sia-sia. Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun, amilatun, ada orang yang lelahnya saja, capeknya saja, tapi dari amal itu sedikit pun enggak ada nilainya di hadapan Allah. Amilah itu orang yang melakukan kebaikan, nasibah itu lelah, sia-sia, capek. Ya. Siapa yang mereka yang hanya amilatun nasibah, beramal tidak ikhlas. Ya. Perlukah kita bahas ini? Perlu untuk terus mengingatkan diri kita. Saya yakin semua jamaah di sini adalah orang-orang yang ikhlas beramal. Amin. Saya yakin. Ya. Tapi keikhlasan kita ini perlu kita jaga. Istiqamah. Karena ada makhluk yang tidak suka dengan ikhlasnya kita. Siapa? Iya, setan dengan bala tentaranya, iblis dengan bala tentaranya. Ikhlas dalam beramal. Jangan sampai kemudian amal sia-sia. Dan itu yang akan kita bawa kembali kepada Allah. Amal soleh yang dibangun dengan ikhlas. Saya yakin nih bunda-bunda yang datang ini penuh keikhlasan. Yang duduk di atas, bunda subhanallah. Ini kalau enggak ikhlas datang ngaji, mending di rumah kan bunda? Betul enggak? Iya, karena ikhlas. Ya, datang ke sini ya, hanya mengharap wajah Allah, mendapatkan ilmu, menjadi bekal kita dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan. Makanya kemudian dalam menjaga niat ini tolong dicatat. Kata Syekh saya baca dalam syarahnya Riyadhus Shalihin. Ya, syarahnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Ya, di dalam syarah kitab ini disebutkan ada 3 momentum yang harus kita jaga untuk menjaga keikhlasan kita. Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kemudian di dalam kitab Hayatus Sahabah dijelaskan. Pertama, sebelum kita melakukan apapun, segera pasang niat ikhlas karena Allah. Kalau kita melakukan sesuatu ini betul-betul karena Allah, maka lakukan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Ini saya mau melakukan hal ini. Apa yang saya inginkan? Saya mengharapkan apa? Kalau semata-mata mengharap karena Allah, lakukan. Kalau seandainya terselip ada niat-niatan yang tidak Allah redha, ujub, riya, apalagi sum'ah, dan niat-niat yang Allah tidak redha, maka jangan mengatakan ya udah enggak usah saya lakukan. Bukan. Tapi perbaiki
perbaiki niat. Karena jangan jadikan itu dalil. Ayo kita ngaji, umpamanya. Sebentar saya pasang niat dulu. Ya udah, niat saya nggak benar, nggak usah ngaji ya. Bukan begitu. Jadi niat nanti jadikan alasan. Justru perbaiki niat, luruskan niat, bersihkan niat karena Allah, lakukan kebaikan itu. Jangan menjadikan alasan karena saya tidak ikhlas kemudian enggak melakukan kebaikan. Justru adalah wa ma umiru illa liya'budullah. Ibadahlah. Tapi ingat, perbaiki niat. Sebelum kita melakukan sesuatu, maka perbaiki niat. Yang kedua, saat melakukan kebaikan itu. Sebelum melakukan, saat melakukan, tetap jaga niat. Karena bisa saja kemudian kita selamat dari godaan setan sebelum kita melakukan kebaikan, tapi dia nggak akan pernah berhenti. Dia nggak berputus asa setan itu untuk terus menggoda kita. Maka ketika kita melakukan itu pun dia akan datang menggoda amal yang kita lakukan. Maka saat itu pun melakukan kebaikan itu tetap menjaga niat. Kemudian momentum yang terakhir atau waktu kita menjaga niat setelah melakukan kebaikan itu, tetap jaga niat. Karena ada orang yang selamat sebelum dia melakukan, betul dia ikhlas karena Allah. Ketika dia melakukan, jaga niatnya masih terjaga, masih bersih, suci karena Allah semata. Tapi setelah dia lakukan kebaikan itu, ternyata setan tetap menggoda, membisikkan alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan yang membisikkan di dalam dada manusia. Dia yang berusaha mengotori niat yang ada di dalam qalbu. Tadi kan kamu udah begini. Itu enggak ada loh yang sama dengan kamu. Ya. Berbagai macam cara setan agar kemudian melenceng niat kita. Maka 3 ini harus kita jaga. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal tetap jaga niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemudian kita khawatir, saya enggak usah melakukan hal tersebut, khawatir saya niatnya bukan karena Allah. Akhirnya enggak jadi dia lakukan kebaikan itu. Boleh enggak seperti ini? Bun? Enggak boleh. Luruskan niat. Karena Ibnu Munabbih mengatakan begini. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan karena manusia, baik itu sanjungan, ya, penghargaan, dikatakan orang baik dan seterusnya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Siapapun yang melakukan kebaikan agar mendapatkan pujian manusia, maka dia telah berbuat syirik, kata beliau. Dan barang siapa yang meninggalkan kebaikan karena takut omongan orang lain, maka dia riya. Jadi kata beliau, riya itu adalah orang yang meninggalkan kebaikan karena takut dicap, dia mah orang alim, so alim. Padahal orang dia enggak pengen dikatakan so alim. Dia ingin menjadi orang baik. Dia ingin melakukan kebaikan. Tapi kemudian dia khawatir, enggak usah deh. Nanti saya dianggap orang baik. Saya dianggap orang dermawan. Dan seterusnya. Kalau kita meninggalkan kebaikan karena takut omongan orang lain, kata beliau, ini adalah apa? Riya. Jadi lakukanlah kebaikan itu. Ya. Setelah kita lakukan, udah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya ada orang yang takut bersedekah, takut berinfak karena khawatir dianggap orang dermawan, jadi siapa yang berinfak nanti? Siapa yang bersedekah? Boleh nggak kita memperlihatkan amal kita? Boleh nggak Bunda? Kita Fulan bin Fulan atau bapak ini, ibu ini telah memberikan sumbangsihnya untuk pembangunan masjid
Atau pembelian perlengkapan masjid berapa? 100 juta diumumkan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ada amal-amal yang harus kita perlihatkan. Sebagai apa? Sebagai motivasi, mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Yang terpenting bagaimana kemudian betul-betul beramal ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas itu kan Allah dengan dia yang tahu. Enggak boleh kemudian dia mah disebut itu infaknya 100 juta biar diketahui orang. Itu urusan dia dengan Allah. Ya. Jangan sampai kita suuzon. Kita anggap orang tersebut ria, kita anggap orang tersebut ingin disanjung dan sebagainya. Padahal antara dia dengan Allah yang tahu. Nah, orang-orang yang selamat dari tipu daya setan adalah mereka-mereka yang beramal dengan ikhlas. Dalilnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr. Boleh dicatat di dalam surat Al-Hijr ayat 40, ayat 39 sampai 40. Al-Hijr 39 sampai 40. Yang tadi saya sebutkan tentang sumpahnya iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Coba boleh dibaca terjemahnya biar dengar terjemahnya. Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Coba. Dan Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Kecuali mereka-mereka yang mukhlasin, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya dalam beramal. Orang yang dijaga niatnya dalam beramal adalah orang-orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan. Dan ini kartu ini sudah disampaikan oleh iblis. Jadi udah ngaku, saya akan sesatkan mereka ya Allah, dan aku akan hiasi dunia itu dengan sesuatu yang membuat mereka jauh darimu ya Allah. Namun dihias dunia itu oleh iblis dan bala tentaranya agar kemudian manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan selewengkan mereka, akan aku jauhkan mereka dari jalanmu ya Allah, mengibadahimu ya Allah, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang aku enggak bisa jebak, yang aku enggak bisa selewengkan, yang tidak bisa aku goda. Siapa mereka? Hamba-hambamu ya Allah yang mukhlasin, yang engkau jaga amal-amalnya dan mereka ikhlas dalam beribadah. Mukhlas dengan mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas di sini mukhlasin di atas mukhlis. Mukhlas itu adalah orang yang betul-betul semua perbuatannya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing orang tersebut menjadi mukhlas. Tapi untuk menjadi mukhlas itu harus berawal dari mukhlis. Kita insya Allah mukhlis, ikhlas beribadah. Dalam sholat ikhlas, kemudian dalam infak ikhlas. Tapi terkadang ada ibadah yang kemudian di situ ada niatan-niatan bukan karena Allah.
maka kita mukhlis. Karena dalam ibadah-ibadah kita ikhlas, tapi ada ibadah-ibadah yang kadang kita tidak ikhlas. Tapi harus belajar menjadi orang mukhlis agar kemudian Allah mengangkat derajat kita menjadi orang yang mukhlas. Mukhlas itu adalah betul-betul secara umum seluruh ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti agar kita bisa menjadi mukhlas ini harus melatih diri menjadi orang mukhlis. Dalam ibadah itu tanamkan niat ikhlas. Maka karena sudah tarbiyah, dilatih terus seperti itu, maka nanti dia akan sampai pada tingkatan mukhlas. Dia lagi nggak perlu lagi berbicara tentang niatnya. Semua gerak-geriknya, semua perbuatannya itu sudah terjaga, dilindungi oleh Allah, menjadi orang mukhlas. Siapa contohnya? Contoh daripada mukhlas ini selain Nabi Muhammad SAW, selain Nabi Muhammad adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad nggak diragukan, adalah makhluk yang paling sempurna dari seluruh para nabi dan para rasul. Tapi contoh yang mukhlas ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf, Bunda? Tahu Nabi Yusuf? Tahu. Nabi siapa? Tuh, tahu udah punya nabi yang paling ganteng berarti. Nabi yang paling ganteng. Ya. Yang dirayu, yang digoda oleh siapa? Tahu ceritanya ya? Saya mau kisahkan drama tentang Yusuf dan Zulaikha. Ya. Nabi Yusuf adalah hamba Allah yang mukhlas, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Apa sebab dia sampai kepada mukhlas? Karena seluruh amal kebaikannya, karena dia seorang nabi, dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kebanyakan manusia tidak mampu membebaskan dirinya melawan godaan itu, maka Allah yang menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Karena selama ini amalnya yang dilakukan karena Allah sebagai benteng, sebagai proteksi untuk dia, sehingga Allah menjaga dia dari godaan dan fitnah yang disebabkan oleh Zulaikha. Tahu kisahnya kan? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, untuk sampai ke mukhlas itu, saya katakan tadi harus berusaha mentarbiyah diri, melatih diri menjadi orang mukhlis. Ada mungkin terbersit, kita kadang ya ingin disanjung tapi segera perbaiki. Wajar manusia kita, levelnya kita ini kadang ada amal-amal kita yang terselip di situ godaan setan. Tapi terus kita berusaha melatih diri kita. Itu adirai, nggak bisa sekarang dia bisa ngangkat itu beban yang berat, itu latihan dulu. Ya kan? Latihan dari 5 kilo, 20 kilo, 50 kilo, terus kemudian dia kuat. Begitu juga kita dalam kebaikan, latih diri kita. Ikhlas dalam beramal, maka nanti kemudian kita sampai insyaallah pada level mukhlasin. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari siapa? Kalau Nabi Yusuf alaihissalam terjaga dari tipu daya Zulaikha. Perempuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Imra'atun, perempuan. Walaupun dia disebut namanya dengan Zulaikha, tapi kita kenal dengan Zulaikha. Apakah benar namanya Zulaikha? Allahu a'lam. Ya. Mungkin bisa saja namanya Mega Aulia. Ya kan? Bisa saja namanya Bunda Diah, ya kan? Allahu a'lam. Tapi Zulaikha itu disebutkan, ya katanya namanya Zulaikha. Ya. Allah jaga, Allah bebaskan Yusuf alaihissalam. Saya mau singgung sedikit ya, sehingga mungkin kita punya gambaran. Zulaikha itu memang, ya ini bukan tema itu, tapi coba saya singgung sedikit ya. Zulaikha itu di akhirnya justru subhanallah, orang yang kalau sudah ikhlas sampai pada tingkatan mukhlas, ternyata dia mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengalahkan dalam apa? Nah, Zulaikha itu
Setelah dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara, singkat kisahnya masuk ke dalam penjara, kemudian dia suruh penjaga penjara untuk menyiksa Yusuf, dan dia lihat itu. Ketika Yusuf dicambuk, yang merasakan sakit itu bukan Yusuf. Zulaikha yang merasakan sakit. Setiap penjaga, sipir penjara itu mencambuk Yusuf, dia yang langsung sakit, aduh dia sakit. Akhirnya kemudian Yusuf tetap di penjara, suaminya Zulaikha meninggal dunia. Kemudian singkat ceritanya, hilanglah kekuasaan Zulaikha. Hilang kekuasaan Zulaikha, kemudian dia menyendiri. Kemudian dia meyakini Yusuf itu seorang nabi. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau tua, kemudian buta. Nabi Yusuf kisahnya sampai dia menjadi seorang menteri, ya bukan saja menteri di Mesir, dihadirkan Zulaikha. Kemudian dia baru sampai ke istana, dia mencium baunya, harumnya Yusuf alaihissalam. Padahal itu terpendam sangat lama. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Zulaikha, apa yang kau inginkan? Apa yang kau minta kepada Allah? Dia mengatakan apa? Apa yang ku minta selama ini sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya yang disembah oleh Yusuf alaihissalam. Berharap suatu saat akan bertemu dengan Yusuf, dan hari ini dikabulkan. Kemudian Yusuf mengatakan, adakah permintaanmu yang lain? Dia mengatakan, aku ingin melihat wajahnya Yusuf. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat Yusuf alaihissalam yang sudah berapa lama dia tidak lihat, dan dia minta kepada Allah, ya Allah butakan aku kembali. Dia minta buta lagi. Cukup aku hanya bisa melihat Yusuf saja. Nah, setelah itu dia dikembalikan oleh Allah dalam kisah dalam Al-Quran menjadi perempuan yang kemudian muda kembali. Apa yang terjadi? Ternyata dia memilih sendiri, hidup sendiri dibandingkan dengan hidup bersama Yusuf alaihissalam. Itu kenapa? Karena dia sampai kepada tingkatan mukhlasin. Yang tujuannya tadi mungkin Yusuf, tapi karena begitu banyak kebaikan Allah, kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah, tidak lagi mengharap Yusuf, maka ketika dia bertemu dengan Yusuf, kalah Yusuf alaihissalam dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukhlasin. Dan orang-orang seperti inilah yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari jebakan, tipu daya daripada iblis dan seluruh bala tentaranya. Ini yang kedua. Kajian kita sampai 11:30 ya? Betul? Sampai jam? Oh 11, karena di undangan saya itu sampai jam 11:30. Oh baik. Ya. Jadi di undangan ke saya itu sampai jam 11:30. Oh baik, Masya Allah. Karena saya nggak ingin korupsi waktu kan. Nanti kalau saya selesai jam 10, kecepatan Ustaz. Setengah jam 11, masih ada setengah jam korupsi Ustaz ini. Nah, nggak boleh. Baik, kalau begitu kita kasih waktu untuk sesi tanya jawab. Masih ada satu poin sebenarnya. Ya. Baik, yang terakhir. Siapa mereka-mereka yang terjaga dari tipu daya setan adalah mereka-mereka yang senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Jalla sya'nu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-201. Al-A'raf 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Al-A'raf ayat 201. Ini orang-orang yang dijaga oleh Allah dari tipu daya setan. Innal ladzina ittaqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, idza massahum ta'ifun, apabila mereka diganggu. Mas itu adalah diganggu, digoda. Bedanya apa? Mas itu diganggu, bukan diganggu ketika sholat. Kalau gangguan ketika sholat, Allahu Akbar, udah baca Al-Fatihah benar, tiba-tiba kompor belum mati ya, kompor belum mati, ingat kompor.
Tadi kunci mobil di mana ya kunci mobil? Oh, ternyata di tas ya. Ingatnya ketika sholat. Itu bukan emas. Emas itu adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumu kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang dalam hidupnya memakan harta riba, nanti di akhirat Allah akan bangkitkan di akhirat seperti orang yang dulu di dunia diganggu oleh setan. Seperti orang yang mabuk karena diganggu oleh setan. Makna emas di situ bukan gangguan dalam hati niat, tapi setan itu mengganggu, menyakiti. Contohnya yang saya sebutkan menyakiti itu adalah contoh pertama tadi yang saya sebut. Ada tiba-tiba di rumah ada kelebatan, ada penampakan. Kemudian apa lagi? Ya. Di rumah kok ada yang buka pintu, nggak ada orangnya. Ada di legenda wisata, ada ibu-ibu jamaah saya cerita. Dia pikir suaminya masuk kamar mandi. Dia tungguin kok nggak keluar-keluar. Ternyata nggak ada orang di kamar mandi. Suaminya sebelum dia bangun, suaminya sudah ada di masjid. Pas pulang suaminya, dia kaget. Tadi masuk kamar mandi siapa? Enggak, di masjid. Siapa coba? Hah? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Itu yang disebut dengan mas. Mas. Tiba-tiba penampakan, genderuwo. Tahu genderuwo? Apalagi kuntil. Kenapa anda agak kuntil bapak? Kuntil anak. Pocong. Tuyul. Itu mas. Itu gangguan kepada manusia, bukan gangguan di hati, membuat manusia takut. Itu yang disebut dengan mas. Nah, Allah menyebutkan innal ladzina taqau, orang-orang beriman itu idza massahum taifun, kalau setan sudah berulah, berani mengganggu seperti itu, tadzakkaru, maka sebut nama Allah. Zikir, sebut nama Allah. Fa idzahum mubsirun, kemudian Allah berikan apa? Bisyarah. Allah berikan penglihatan, mengetahui bahwa itu gangguan setan. Bukan kemudian takut, bukan kemudian mengambil sikap-sikap yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka ketika setan mengganggu, kata Allah, segera zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan kalimat yang lain. Zikir. Kalau lewat suatu tempat yang menyeramkan, angker, maka zikir. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan dengan kalimat misi-misi, babong mau lewat. Ada nggak begitu? Ada. Misi-misi mbak, cucu mau lewat, numpang-numpang, ya izin. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan itu. Kata Allah, tadzakkaru, minimal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitan yafirru minal bait alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Ketahuilah setan itu tidak akan pernah mengganggumu, menyakitimu kalau di rumah itu kau sebut nama Allah, bacakan surah Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah, bacakan Al-Qur'an. Ya. Dan ini petunjuk Allah. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Pernah suatu hari Nabi dengan para sahabat lewat di sebuah lembah. Lembah itu terkenal dengan lembah angker. Tahu lembah angker? Menyeramkan. Di sini jalan tol yang angker mana? Karena ada tuh katanya suka penampakan di situ. Orang kalau lewat di situ harus pakai cipali. Di situ angker, kita harus permisi. Permisinya pakai apa? Klakson. Atau pakai lampu. Lampu apa tuh? Iya, lampu dim. Iya, buat apa? Permisi. Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Kata Allah, tadzakkaru. Lewat cipali yang khawatir itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Suatu hari Nabi lewat di tempat yang angker, kemudian ada sahabat yang mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Permisi, aku berlindung jangan diganggu oleh yang tinggal di tempat ini. Langsung Nabi marah.
Langsung nengok ke belakang. Manil qail? Siapa yang bicara seperti itu? Ana ya Rasulullah, saya. Seandainya kamu lihat apa yang saya lihat, tadi setan itu memang di sini tempat kongko-kongkonya, ya, nongkrongnya di sini. Pas kita lewat, Nabi kan lihat wahyu. Nabi lihat setan-setan itu. Pas Nabi lewat, semuanya tunggang langgang pergi. Tapi gara-gara ucapanmu tadi, yang tadinya sudah terbirit-birit, balik lagi, yang kecil seperti semut, membesar seperti gunung Uhud. Gitu. Makanya, jangan budayakan. Kalau lewat yang angker, permisi, hai, cucu mau permisi, tamplang nih, gitu dia. Ya, bacakan dia doa, tazakkaru, bacakan doa. Apa doanya? Diajarkan oleh Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang lebih gampang, saya yakin hafal. Kalau keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu. Udah. Kata Nabi SAW, setan komunikasi dengan satu setan sama lainnya. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Kata Anas bin Malik, apabila seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka orang ini dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan yang lain mengatakan, apa yang bisa kita lakukan kepada seseorang yang sudah dijaga, kufiya, dicukupkan Allah sebagai pelindungannya, wa wuqiya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan enggak bisa berulah, enggak bisa berbuat apa-apa. Maka tadzakkaru, zikir. Jadi kalau di rumah itu ada hal-hal yang aneh, jangan nyari kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa campur dengan apa? Bumbu dapur. Ya, ada garam, ada cabai, ada apa lagi? Bawang, ada serai. Wah, enak buat terasi. Allah. Maka ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tadzakkaru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyyah. Saya temanya ini tentang ini. Kalau tak ada tema ruqyah, saya sering bawa tema tentang ruqyah. Alhamdulillah, saya diamanahi itu di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia sebagai ketua bidang diklat. Pendidikan dan pelatihan di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Nah, itu kami sering tema-tema tentang ruqyah. Tujuannya apa? Agar iman kita benar. Agar iman kita tidak tercampuri dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah, kalau ini kita miliki, maka insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya, muslihat daripada iblis dan bala tentaranya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya lihat ini bunda-bunda udah capek, betul nggak? Hah? Capek? Ya kalau bunda capek, saya juga capek ya. Barakallah. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya masih ada waktu ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya. Ya. 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 Iya. Ya. Seolah-olah nggak ikhlas baca ayat itu ya, karena ada motif tadi. Barakallah, pertanyaannya bagus. Ikhlas itu adalah memurnikan seluruh ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau umpamanya kita melakukan amalan tadi, membaca ayat Al-Qur'an dengan niat Allah mudahkan, kemudian Allah hindarkan dari keburukan,
Dan ini memang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena ini adalah perintahnya dan keutamaan itu Allah berikan, maka hal tersebut tidak merusak keikhlasan niat kita. Karena kita sudah melakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau ada yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka seikhlas apapun di situ tidak diterima oleh Allah. Ya. Atau sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi ternyata ada sesuatu motif yang kita inginkan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Contoh, salat kita itu ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian salatnya benar, rukunnya benar, wajibnya benar, syarat-syaratnya benar, tapi niatnya karena manusia, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya membaca Al-Qur'an, niat saya agar Allah mudahkan urusan saya. Boleh enggak? Boleh. Karena membangun amal tadi ada tuntunannya, ya. Barang siapa yang Allah ingin mudahkan urusannya, maka fattaqillah, takwalah kepada Allah. Dan bentuk ketakwaan itu adalah melaksanakan perintah Allah berupa ibadah. Jadi boleh kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dengan tujuan tadi, dan tujuan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Boleh. Ya. 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 Baik. 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 Jadi Nabi SAW sampaikan, inna syaitan yafirru minal bait alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Setan itu akan tunggang-langgang, akan pergi dari rumahmu kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Memang idealnya adalah tuntas. Kalau seandainya tidak selesai, tidak tuntas, boleh kemudian kita cicil. Ya, ayat 1 sampai ayat 100. Nanti dari ayat 100 baru selesaikan sampai selesai. Boleh. Atau cicil 50 ayat sesuai dengan kemampuan kita dan kesempatan kita. Boleh? Boleh. Dan yang paling utama dalam surah Al-Baqarah itu adalah ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya boleh dicicil, boleh. Ya. Barakallah. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Sehari ketika seorang sedang merasa maut, jadi sehingga seorang itu bisa mati dalam keadaan kafir, padahal selama hidupnya dia sebenarnya melakukan kebaikan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, ini pertanyaan bagus ya. Saya akan sampaikan, apakah setan itu memang bisa datang dalam manusia ketika sakaratul maut? Nanti bisa cek, ada kitab namanya At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut akan meninggal itu hadir dua setan. Hadir dua setan. Yang di sebelah kanannya menampakkan diri seperti ibunya. Yang sebelah kiri menampakkan seperti bapaknya. Kemudian setan yang sebelah kanan mengatakan, "Wahai anakku, kamu akan meninggal dunia. Aku ini ibumu dan orang yang paling mencintaimu. Aku nasihati kamu, masuklah ke agama Nasrani. Karena agama Nasrani yang paling benar. Matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Nasrani." Itu bisikan setan yang sebelah kanan menampakkan seperti ibunya. Kalau kita selamat dari godaan itu, maka kemudian setan yang sebelah kiri membisikkan, menampakkan dirinya seperti ayahnya. Dan mengatakan, "Wahai anakku, aku adalah bapakmu yang selama ini menafkahimu, membesarkanmu. Aku berusaha untuk membesarkanmu. Aku orang yang mencintaimu. Kamu akan meninggal dunia. Maka meninggallah dalam keadaan memeluk agama Yahudi, karena agama Yahudi yang paling benar." Itu bisikannya ketika dalam sakaratul maut. Jadi yang menampakkan diri seperti ibu kita dan menampakkan diri seperti ayah kita, dia menggoda seperti itu. Nah, kalau kita selamat, maka insya Allah terbebas dari godaan tadi. Inilah makna ayat yang saya yakin para jamaah hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Maksud ayat itu adalah ini kejadian dalam sakaratul maut. Jadi perbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana, sehingga nanti dalam keadaan sakaratul maut kita tidak kemudian terjebak dengan tipu muslihat setan yang menampakkan diri seperti ibu kita dan menampakkan diri seperti bapak kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah mendapat hidayah. Jangan sampai kami tergelincir karena dua ini ketika dalam sakaratul maut. Padahal sakaratul maut ini adalah pintu yang menentukan kalau kita selamat berjumpa dengan Allah dengan amal-amal saleh. Jadi ada enggak? Ada itu dalam kitab At-Tadhkirah. Ya. Di antaranya, jadi di antara sunnahnya adalah talkinkan dia. Lakinu. Talkinkan dia dengan ucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena itu ada setan yang menggoda dia sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ya enggak ada yang pernah cerita. Yang pernah mengalami sudah kembali kepada Allah. Sakaratul maut itu kan adalah pintu kematian. Kalau orang sakaratul maut meninggal dunia, enggak akan ceritanya balik lagi ke dunia. Kita yang belum mengalaminya, tapi yakini, imani itu, bahwa perbanyak baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terakhir contoh, Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah salah satu imam 4 mazhab itu. Hidup di zaman generasi terbaik. Beliau pernah ditunggu oleh anaknya bernama Abdullah. Abdullah ini nunggu bapaknya sedang sakit. Sakit yang membuat beliau akan meninggal dunia. Tiba-tiba bapaknya mengatakan la, enggak, dan pingsan. Dia pikir Abdullah ini bapaknya meninggal dunia. Tapi ternyata kemudian beliau sadar kembali. Kemudian ditanya, ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau ucapkan tadi la, ada apa? Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, tadi setan datang kepadaku dan pencet jempolku, kakiku, dan membisikkan untuk keluar dari agama Islam. Bayang itu selevelnya Imam Ahmad. Bagaimana dengan levelnya kita? Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kajian kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-fakir yang kurang ilmu, mohon maaf kiranya apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang mendengar nasihat, mendapatkan ilmu, dan kita berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.